memberdayakan anatomi untuk tujuan memperbanyak spesialis di seluruh Indonesia, itu anatomi tidak boleh ditinggalkan. Pada waktu dilakukan operasi, kalau tidak hati-hati, perut sudah penuh darah, tidak bisa melihat lagi mana ureter, mana arteria uterina, bisa kepotong. Terima kasih Prof. Rio. Saya tertarik dengan pernyataan bahwa dokter bedah memang harus mempelajari anatomi ya Prof. Di samping kemajuan teknologi, peta genetik dan sebagainya gitu. Berarti sejak awal memang mahasiswa kedokteran harus dipaparkan dengan belajar mengenai organ tubuh manusia yang biasanya kita pelajari lewat kadaver atau silent mentor gitu, begitu ya Prof ya. Nah saat ini menurut Prof Rio, apakah memang sejak awal belajar anatomi dari awal memang kita belajarnya melalui jenazah ataukah ada media lain? Dan kemudian apakah ada fase-fase di mana metode belajarnya itu berbeda dari yang kita pelajari sekarang? Ya, ini pertanyaan sangat baik dan sudah lama terpikir oleh saya. Jadi begini, saya masuk anatomi oleh karena memang saya ingin menguasai ilmu anatomi secara keseluruhan. Dari awal saya masuk tingkat 2, ya itu saya. Tetapi setelah saya lama menyadari bahwa mempelajari anatomi itu banyak hal yang menjadi penghalang. Pertama, menghadapi mayat. Kedua, menghadapi formalin. Ya. Ketiga, begitu banyaknya materi yang harus dipelajari. Ya. Sehingga apakah lalu anatomi harus ditinggalkan? Tidak. Saya sudah ke Kanada, University of British University di Ontario. Saya sudah ke Belanda, ya, di salah satu universitas Kristen. Saya ke Singapura lama, ya. Semua itu masih memakai kadaver. Hanya di Kanada, kadaver itu diperoleh dengan donasi, kemudian dengan janji akan menguburkan atau mengkremasi. Ya, dan di sana lebih rapi karena lebih kaya ya. Tetapi juga ada pengawetan yang dia gunakan yang tidak menggunakan formalin. Walaupun formalin itu terbaik ya. Itu di Kanada bagian timur. Nah, kemudian hari barangkali ya di Indonesia yang saya lihat begitu padatnya kurikulum kedokteran yang ingin dicapai untuk menghasilkan dokter sebanyak-banyaknya, ya, terutama spesialis. Maka saya berpikir mungkin ide untuk anatomi tetap diajarkan seperti apa yang pernah diutarakan oleh salah seorang kolega saya dari Tarumanegara, anatom, ya saya lupa namanya, anatom dari Untar, yang S3-nya di sini mengambil mengenai masalah praktikum anatomi. Dan bagus sekali. Dia berkesimpulan bahwa sebaiknya S1 itu diperkenalkan kepada kadaver, tetapi mungkin demonstrasi saja, demo preparat, ya, yang sudah dipreparir oleh asisten. Jadi dia hanya melihat, ya, apa-apanya, ekstremitas bawah, dia melihat otak, ya, itu sudah disiapkan dan mahasiswa S1 hanya melihat saja, ya, boleh megang, ya, melihat, dan tetap ujian. Itu lebih cepat daripada dia harus diseksi sendiri. Setelah dia lulus, ya, karena itu tidak dapat lama ya. Kemudian dia masuk ke bagian, kalau dia dokter umum, tidak ada masalah, ya sudah, silahkan. Tapi kalau dia masuk menjadi staf di bagian yang akan menggunakan operasi atau tindakan seperti bedah, kebidanan,
mungkin anak juga, mungkin THT juga ya. Mereka akan menggunakan THT juga kan, menggunakan operasi, maka mereka harus kembali ke anatomi lagi untuk bagian-bagian yang ditekuni sebagai spesialisasinya dilakukan diseksi. Seperti yang pernah dikerjakan di UI ini oleh bagian THT untuk operasi sinus melalui hidung untuk mencapai otak. Ya, itu pernah dikerjakan dulu waktu saya masih kepala bagian. Jadi kerjasama, kemudian mereka adalah melakukan itu. Dan mungkin sampai sekarang pun dia masih melakukan itu. Ya, jadi hanya spesialis yang harus kembali ke anatomi untuk belajar hal-hal yang perlu dipelajari lagi. Itu pendapat saya. Bagaimana dengan alat peraga? Alat peraga masih tetap perlu. Tetapi memori kita ini lebih baik kalau kita melihat, meraba, ya barangkali ya. Kemudian apalagi manipulasi, maka kita hafal. Ya, memori kita akan lebih baik, gitu ya. Jadi barangkali tetap ada, walaupun hanya melihat, mahasiswa mungkin harus memakai sarung tangan, kemudian memegang, oh ini nervus ulnaris, oh ini adalah umpamanya apa, membrana timpani, dia lihat saja gitu ya. Oh ini nervus ke-9, glossopharyngeus semuanya. Jadi dia bisa, oh ini vagus gitu ya. Jadi dia harus pegang ya gitu ya. Tapi sudah dipreparasi ya. Juga barangkali saya bukan mendahului, kalau barangkali ada program pemerintah yang mengharuskan memperbanyak sesuatu spesialisasi yang sifatnya bedah, bagian anatomi seluruh Indonesia siap menampung, ya, menampung dokter-dokter yang ingin memperdalam anatominya. Saya kasih contoh, operasi histrektomi, mengangkat seluruh uterus. Biasanya yang di histrektomi itu adalah kasus-kasus kehamilan yang ke-9, ke-8. Ibunya udah tua, anaknya banyak. Tapi terjadi pendarahan. Pada waktu dilakukan operasi, kalau tidak hati-hati, perut sudah penuh darah, tidak bisa melihat lagi mana ureter, mana arteria uterina, bisa kepotong. Karena gelap. Tetapi kalau seorang anatom sudah diajari, raba, pegang, kira-kira posisi begini, ada yang berdenyut, ini adalah arteria uterina. Kalau ini apa ini? Urut ke atas putih, oh ini adalah ureter, selamat. Jadi barangkali itu saja concern saya. Terima kasih. Baik, Prof. Ya. Berarti kita harus mempelajari tubuh manusia tidak hanya lewat 3D, karena raba, rasa, kedalaman itu baru bisa dirasakan dengan jenazah ya Prof ya. Dan itu sangat penting untuk dokter-dokter yang ingin mengambil spesialisasi. Nah, untuk mahasiswa S1 mungkin Prof Rio, apakah ada tips bagaimana dengan penggunaan 3D gitu, Prof? Begini, 3D tetap perlu bagi semuanya ya, karena ini sarana yang bagus ya. Tapi saya mungkin sedikit ini ya, ingatkan kembali. Untuk S1 tidak perlu diseksi, tidak perlu. Ya, datang dia sudah lihat, hari ini apa? Sekarang adalah ekstremitas inferior, dia mulai itu. Oh, mana gluteus, mana vena savena, ya. Dia lihat semua tibia. Itu tinggal lihat, udah kita preparat. Ya. Jadi mahasiswa S1 tidak usah melakukan diseksi. Ya. Yang diseksi adalah calon spesialis. Ya. Itu ya. Ini PAI barangkali harus ambil peran ini ya. Ya. Karena kalau ini nanti menjadi kenyataan, ya, kita harus usul bahwa memberdayakan anatomi untuk tujuan memperbanyak spesialis di seluruh Indonesia, itu anatomi tidak boleh ditinggalkan. Tentu nanti anatomi bekerja sama dengan faal, karena ilmu faal itu partnernya anatomi sebenarnya ya. Jadi hal itu jangan dilupakan. Itu barangkali ya jawaban saya.
Baik, terima kasih Prof. Ya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Dr. Tena. Silakan Dr. Tena. Ya, Tena. Terima kasih Prof. Yang Saya keras, sedikit suaranya. ada pertanyaan. Jadi dari tadi yang Prof terangkan bahwa begitu pentingnya anatomi, terus dari sejarah panjang anatomi itu anatomi tetap jadi pondasi. Dan bisa dikata anatomi itu menjadi bahasa ibunya dari dunia kedokteran. Nah, mengapa anatomi itu menjadi begitu fundamental membentuk seorang dokter, Prof? Begini, oleh karena kita itu melakukan pemeriksaan berurutan dari mulai inspeksi, kemudian Inspeksi, palpasi, palpasi, auskultasi. Jadi melihat, memegang, dan mendengar. Ya. Nah, untuk apa? Itu untuk mengecek alat dalam. Ya. Sehingga andai kata kita ingin mendengarkan adanya katup mitral, orang ini terganggu apa tidak, ada murmur apa tidak, murmur, maka kita mesti tahu letaknya di interkostal berapa, kanan apa kiri, kan gitu ya. Ya. Jadi kita tahu. Ya. Jadi kita harus persis. Jangan yang enggak nih, kalau pasiennya wanita yang enggak dia. Pas. Interkostal 2, interkostal 4, kita kan begitu. Nah, jadi kepentingan dari anatomi sebenarnya adalah yang gampang saja, harus tahu lokasi alat-alat dalam. Baik. Ya, selama ilmu kedokteran masih menggunakan prinsip pendekatan organ. Baik. Ya. Prof. Prinsip pendekatan organ, saya katakan jantung, paru, ya. Baik. Jadi pasien itu tiba-tiba juling dia, Pak. Tiba-tiba juling. Setelah diperhatikan, oh iya, ini berarti ada saraf 3, 4, 6 yang terganggu. Kalau seorang dokter itu ditanya mengenai anatomi, yang dia ingat itu selalu mayat dan formalin.